Perkenalkan, nama saya Marsindi Aulia Fatihatul Jannah, DIM 202033158. Saya akan menjawab soal dari uji kompetensi 1. Lanjut saja soal yang pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi 1. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 2. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 3. Dan kurang ketelitian dalam menulis kata kunci. Analisis kesalahan penulisan ejaan karangan non-fiksi. 1. Contoh ejaan yang sering muncul. Praktek seharusnya praktik. Mie seharusnya mie. Atlet seharusnya mie. Lanjut saja soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. 1. Tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. 2. Memakai tanda titik 3. Berspasi. Apabila ada bagian kata-kata dan kutipan yang dihilangkan. 3. Selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. 4. Tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Kutipan tidak langsung. 1. Mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. 2. Tidak ada perubahan ide pikiran dan pendapat orang yang dikutip. 3. Penulisan diletakkan di akhir kalimat. 4. Proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. 3. Perbedaan dari biografi dan bibliografi. Jelaskan dan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dan sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Contohnya ada di sini, bisa dibaca sendiri ya. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jelaskan dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. 1. Kata waktu. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. 2. Kata jam. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, setiap hari saya berolahraga selama 2 jam. Soal yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi. Bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Soal yang nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab. Pemisah untuk rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma dan juga menjadi pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak
berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya, aku hanya membaca buku, tas, dan pensil. Itu salah. Yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu yang benar. Contoh yang kedua, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Itu salah. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu benar. Soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, nomor 1, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Maaf, salah. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah. Ada titik duanya. Lalu selanjutnya ditulis kata barangnya. Misal, kursi, meja, dan lemari. Dan juga contoh nomor 2, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Karena itu pilihan. Seharusnya menggunakan titik 2. Contoh yang kedua, lalu tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah. Adik membaca cerita pendek. Dan contoh yang kedua, Pak Guru menerangkan, titik koma. Murid-murid mendengarkan. Soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, termasuk dalam daftar pustaka atau judul. Contohnya, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Itu harus ditulis miring, ya. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, ya, sebagai kata penegas. Contohnya, orang itu hidup bagai burung dalam sangkar emas. Lanjut soal yang ke-9 atau soal yang terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh tersebut disertai pembenarannya. Contohnya, ini jawabannya ya. Jika di tengah ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, penanggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya, bapak, bapak. Langsung barang. Tulisnya barang. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.